fungsi pertanyaan. Ini kalau ada yang tanya, apa sih Pak gunanya bertanya itu? Kalau yang saya bawa ini paling tidak pertanyaan itu membawa 7 manfaat. Yang pertama, yang paling mudah ya, ketika kita bertanya, kita mendapat pengetahuan dan wawasan baru. Kalau kita tidak bertanya, ya tidak ada yang baru. Ketika kita bertanya, akhirnya kita mengejar jawabannya, dapatlah kita informasi yang baru, wawasan yang baru. Itu fungsi paling mudah yang pertama. Yang kedua, untuk menguji kapasitas pengetahuan kita. Kita ini mampu ndak sih mencari jawabannya? Kita ini punya kemampuan ndak sih untuk mendapatkan kebenaran? Sejauh mana saya bisa paham, sejauh mana saya kurang paham. Nah, ini gunanya pertanyaan menguji. Ternyata saya tidak bisa loh menjawab pertanyaan ini, berarti saya harus lebih banyak belajar lagi. Kapasitas saya ternyata hanya sampai di situ. Saya kalau ada yang tanya tentang ini bingung saya. Berarti batas saya di sini. Ternyata ketika ditanya tentang itu saya belum paham. Ini saya harus mencari lagi jawaban. Nah, ini menunjukkan kapasitas. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu biasanya menunjukkan batas kita. Makanya anak sekolah itu diberi ujian kan untuk menunjukkan rankingnya. Disitulah rankingmu, kapasitasmu, kemampuanmu sampai di situ. Itu gunanya pertanyaan. Yang ketiga, pertanyaan itu membangkitkan rasa ingin tahu. Jadi membangkitkan minat intelektual. Jadi yang ketiga ini, biasanya kalau ada pertanyaan itu kan kita tergerak ingin tahu jawabannya apa. Manusia itu kan punya ciri namanya curiosity. Curiosity itu ingin tahu. Ini sifatnya fitrah. Sejak kecil begitu pemikirannya jalan, akalnya jalan, manusia itu dipenuhi hasrat ingin tahu. Makanya anak kecil itu yang baru bisa berpikir, baru bisa bicara, itu biasanya cerewet. Tanya macam-macam. Ini apa, itu rasa ingin tahu. Jadi meskipun nanti oleh lingkungannya seringkali keingintahuan ini dibungkam, dikalahkan. Jangan cerewet, nggak usah tanya macam-macam. Besok saja tanya guru kalau sudah sekolah dan lain sebagainya. Akhirnya nanti muncul kesan seringkali dalam diri anak, banyak tanya itu tidak bagus, tidak baik. Apalagi nanti waktu sekolah, ternyata mungkin gurunya apa dosennya tidak terlalu suka kalau muridnya, mahasiswanya banyak tanya. Sehingga kalau ditanya sih jawab, tapi jawabnya setengah ketus, setengah tidak seneng. Akhirnya anak merasa, mungkin bertanya itu sesuatu yang negatif. Bertanya itu menunjukkan bahwa aku ini tidak tahu dan tidak dihargai. Mungkin ada kesan begitu. Mari kita yang kebetulan jadi guru apa jadi dosen, mari jangan kita matikan rasa ingin tahu anak didik kita. Biarkan hidup, biarkan tumbuh sesubur mungkin, karena dari rasa ingin tahu itu nanti akan lahir ilmuwan-ilmuwan yang besar untuk peradaban. Mari kita tuntun mereka. Nah, itu yang ketiga, gunanya pertanyaan membangkitkan rasa ingin tahu. Yang keempat, ya, untuk menata, menertibkan cara berpikir. Karena kalau kita bertanya dengan baik, ini nanti membantu kita menemukan jawaban yang baik. Kadang-kadang kan pikiran kita itu tidak tertib, tidak tertata. Cara mudah untuk menata pikiran itu dengan pertanyaan-pertanyaan. Misalnya teman-teman mau nulis sesuatu, bingung ini memulainya dari mana. Boleh
diatur pakai strategi, diawali dengan pertanyaan-pertanyaan. Saya awali dengan apa maksudnya ini? Kemudian mengapa kok ini penting? Kemudian bagaimana cara mencari solusi dari ini? Nah, itu kan terus akhirnya jadi tertib. Tulisan saya ada logikanya. Diawali dari maksudnya, kemudian caranya, kemudian nilai pentingnya. Dan ini namanya bertanya bisa jadi jalan kita untuk menemukan jawaban. Nah, yang kelima, manfaatnya pertanyaan itu untuk membantu kita mengembangkan kemampuan menilai diri kita. Itu tadi kan kita biasanya sudah punya gagasan, punya ide, punya jawaban terhadap problem-problem hidup kita. Nah, tapi kan kita butuh menilai ini kebenaran yang saya yakini ini, kebaikan yang saya yakini ini memang sudah benar, sudah baik apa belum ya. Nah, kalau ingin mendapatkan kepastiannya, ayo ditanyakan, dipertanyakan lagi. Apa sih alasanku meyakini ini benar? Apakah aku sudah cocok, relevan menggunakan ini untuk hidupku? Wah, ini kemampuan kita menilai hidup. Jadi pertanyaan-pertanyaan membuat kita mampu menilai. Yang keenam, kemampuan kita bertanya menjamin pengorganisasian dan pemahaman terhadap sesuatu secara tepat. Ini berhubungan dengan menata pemikiran tadi. Mana yang awal, mana yang tengah, mana yang akhir. Nah, itu bisa terbantu dengan pertanyaan-pertanyaan. Dan yang terakhir, pertanyaan itu mengarahkan perhatian kita kepada unsur-unsur yang penting dalam satu permasalahan. Jadi ketika ada pertanyaan-pertanyaan, kita bisa fokus pada ini yang penting, ini yang tidak penting. Yang penting-penting saya tanyakan dulu. Yang pokok-pokok kita uji dulu. Yang tidak penting belakangan, karena kita butuh beres bagian yang pokok-pokok dulu. Nah, ini fungsinya pertanyaan. Karena ternyata fungsinya banyak dan penting-penting, maka mari kita belajar cara bertanya yang baik dan tepat. Kalau teman-teman sulit, misalnya Pak, saya itu ingin berfilsafat, belajar filsafat dengan baik, tapi caranya gimana ya Pak? Cara paling mudah pertama-tama adalah bertanyalah. Susunlah pertanyaan-pertanyaan yang menurutmu penting. Nanti mungkin setelah kajian ini, teman-teman ambil kertas, ambil pulpen, coba ditulis. Apapun, coba ditulis yang menurut teman-teman penting, tanyakanlah. Ya, yang esensial ya. Esensial itu maksudnya tema-tema besar, bukan pertanyaan yang untuk hal yang tidak penting. Misalnya tanya besok pagi sarapan apa, itu nanti saja. Coba tanya yang penting kira-kira. Filsafat itu kan berawal dari pertanyaan-pertanyaan. Misalnya begini, contohnya ya, aku ini orang yang seperti apa sih? Itu kan tanya. Ini nanti teman-teman menguji diri sendiri. Kemudian kira-kira orang lain menganggap aku itu orang yang seperti apa? Itu kan bertanya tentang diri kita sendiri. Ya sebenarnya boleh tanya apa saja. Ini contohnya tanya tentang aku, atau tanya pertanyaan besar juga boleh. Hari ini zamannya zaman apa ya kira-kira, sesuai yang aku kesankan. Orang Indonesia itu kira-kira cirinya apa hari ini? Itu kan juga pertanyaan-pertanyaan besar. Watak keindonesiaan hari ini itu seperti apa? Beda enggak ya dengan orang Indonesia zaman dulu? Coba latihan. Itu nanti tema-tema itu kan tema-tema penting, tema-tema krusial untuk kita berlatih. Bikin pertanyaan sebanyak mungkin. Semakin banyak kita punya pertanyaan, semakin menunjukkan kita berpikir.
Jadi tidak hanya menerima begitu saja apa yang terjadi di sekeliling kita. Misalnya lihat berita, entahlah berita apa wis tentang korupsi. Boleh tanya, mengapa orang kok masih mau korupsi? Padahal kelihatannya hidupnya sudah mampu. Nah, coba dijawab pertanyaan ini. Nanti jawabannya bisa A, B, C, D. Setiap jawaban coba kita uji satu-satu. Nah, ini jalan kita berfilsafat. Ya mudahnya jalan jadi orang pinter. Jadi bertanya dan menguji jawaban. Nah, ini tips untuk yang kebingungan sejak kemarin. Saya ingin berfilsafat, Pak, tapi bingung mau mulai dari mana. Bertanyalah. Lah nanti cari jawabannya gimana? Coba diselesaikan sendiri. Ya coba saja. Kalau tidak mampu, mencari bantuan dari referensi-referensi, buku-buku untuk jawabannya. Syukur-syukur ada teman diskusi. Syukur-syukur ada ahli yang bisa ditanya. Nah, itu untuk latihan. Boleh. Dalam rangka kita berfilsafat. Memikirkan hidup secara mendalam. Oke, kita lanjut.